Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Baksa 94 dari kelompok 8, yaitu tentang perlawanan dan Mas Said dan Mangkubumi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perlawanan Mas Said dan Mangkubumi. Adanya intervensi dari pihak VOC dalam urusan pemerintahan kerajaan pada masa pemerintahan Raja Pakubuwana II, menyebabkan adanya kekecewaan dan amarah dari para bangsawan kerajaan yang kemudian memicu perlawanan dari pihak bangsawan. Salah satu perlawanannya berasal dari Raden Mas Said yang kemudian bersekutu dengan Mangkubumi. Tokoh-tokoh dari perlawanan Mas Said dan Mangkubumi. 1. Pakubuwana II, seorang raja dari Kesultanan Yogyakarta yang memerintah dari tahun 1726 sampai 1749. Ia dikenal sebagai raja yang tegas dan bijaksana karena upayanya dalam memperkuat struktur pemerintahan serta menghadapi rintangan politik dan konflik internal di wilayahnya. Yang kedua, Raden Mas Said, putra dari Susunan Amangkurat IV yang bersikap anti VOC dan sebagai orang yang berperan dalam perlawanan melawan Pakubuwana II. 3. Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwana II. Ia merupakan pendiri keraton Yogyakarta yang dikenal taat beribadah serta membantu masyarakat yang lemah membuatnya sangat dihormati oleh pengikutnya. Yang keempat, Gubernur Jenderal Van Inhofe adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-27. Strategi. Dalam peristiwa tersebut, strategi yang dilakukan adalah 1. Melakukan kesepakatan persekutuan antara pihak Mangkubumi dan pihak Mas Said dalam melawan Pakubuwana II. Yang kedua, memecah konsentrasi pasukan Pakubuwana II dengan cara membagi wilayah perlawanan antara pasukan Mas Said dan pasukan Mangkubumi. Pasukan Mas Said bergerak di bagian timur dan pasukan Mangkubumi bergerak di bagian barat. 3. Menyetujui tawaran perundingan dari penguasa VOC untuk mengakhiri perang yang dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti. Isi Perjanjian Giyanti. 1. Mataram dibagi menjadi 2 wilayah. 2. Wilayah bagian barat atau daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga, wilayah bagian timur atau daerah Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwana II. Sedangkan isi dari perjanjian Salatiga adalah 1. Kerajaan Surakarta wilayahnya dibagi menjadi 2. 2. Bagian barat diperintah oleh Pakubuwana II disebut oleh Kasunanan. 3. Bagian timur diperintah oleh Mas Said bergelar Mangkunegoro I, wilayahnya disebut Mangkunegaran. Akhir dari perlawanan. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said selesai dengan adanya Perjanjian Giyanti dan Salatiga. Dampak dari perlawanan Mas Said dan Mangkubumi. 1. Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini mengakhiri konflik antara Mangkubumi dan VOC. Perjanjian ini membagi Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian. 2. Terpecahnya Kesultanan Mataram. Perlawanan ini memicu perpecahan Kesultanan Mataram yang dulunya merupakan kerajaan besar dan kuat di Jawa. Yang ketiga, penguatan pengaruh VOC di Jawa. Pengaruh VOC atas politik Jawa semakin kuat setelah perjanjian-perjanjian ini. Yang keempat, munculnya Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari absen 2 dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas bagian Perang Batak. Perang Batak. Latar belakang Perang Batak. Singsingamaraja II 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh minoritas Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Singsingamaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Yang kedua, tokoh-tokoh dari Perang Batak antara lain yang pertama Raja Singsingamaraja 12 lahir pada 18 Februari 1845 yang memiliki nama kecil Patuan Bosar, dinobatkan ketika berusia 19 tahun. Yang kedua, Hans Christoffel. Hans Christoffel memiliki nama asli Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ia lahir pada 1621. Yang ketiga, Pendeta Nommensen. Ingvar Ludwig Nommensen merupakan pendeta yang menyebarkan agama Kristen di Batak. Ia diketahui telah membaptis sekitar 180.000 orang. Kemudian yang ketiga, strategi Perang Batak. Strategi yang dilakukan dalam Perang Batak adalah yang pertama, pengumpulan dukungan dari masyarakat Batak melalui kampanye dari Singsingamaraja 12 dalam mengusir para sending Belanda dari tanah Batak. Yang kedua, diadakan strategi gerilya atau perang mendadak dari pihak Batak kepada pihak Belanda. Yang ketiga, penyerangan pos-pos militer dari warga Batak. Kemudian akhir dari Perang Batak. Akhir perlawanan dari Perang Batak berakhir dengan berakhirnya gugurnya Raja Singsingamaraja 12 pada 17 Juni 1907. Ia gugur bersama putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan di pos pertahanan di daerah Dairi. Yang terakhir, dampak dari Perang Batak. Dampak dari Perang Batak yang pertama, tersebarnya agama Kristen. Setelah terbunuhnya Singsingamaraja 12, agama Kristen menjadi lebih mudah tersebar ke Batak. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang terbunuh. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Perang ini merugikan banyak masyarakat karena banyaknya pemukiman yang hancur dibakar oleh Belanda. Yang keempat, wilayah Batak jatuh ke tangan Belanda. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.